Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, dan kembali lagi di channel saya Muhammad Nur Rafi. Dan di video kali ini saya akan membahas materi tentang KTI atau karya tulis ilmiah, review materi kelompok 4. Apa sajakah yang terdapat di dalam KTI? Yang pertama saya akan menjelaskan hari ini. Yang pertama pengertian, yang kedua ciri-ciri, yang ketiga struktur, dan yang keempat dan jenis-jenis KTI-nya. Langsung saja kita ke pembahasan. Nah, materi yang pertama yang saya akan jelaskan adalah tentang pengertian. Jadi, pengertian KTI adalah karya tulis yang dibuat untuk memecahkan suatu permasalahan dengan landasan teori dan metode-metode ilmiah. Teks yang ditulis dengan susunan sistematis serta logis dan memenuhi kaidah ilmu pengetahuan yang berlaku, aspek rasionalitas dinamakan dengan penulisan karya tulis ilmiah, dan permasalahan yang diangkat bersifat objektif dan faktual. Karya tulis ilmiah menuntut untuk menggunakan kata-kata yang tidak ambigu atau bermakna ganda, sehingga dibutuhkan gaya bahasa yang lugas serta eksplisit dan tentunya dengan ragam ilmiah sesuai dengan UEB. Lalu materi yang kedua ada ciri-ciri. Nah, ciri-ciri sendiri ada pertama ada logis. Maksudnya logis di sini adalah segala keterangan yang disajikan dapat diterima dengan akal sehat. Lalu yang kedua sistematis. Segala yang dikemukakan disusun dalam urutan yang berkesinambungan. Yang ketiga objektif dan teruji. Disajikan apa adanya dan kebenarannya dapat diuji. Nah, yang keempat tuntas dan umum. Semua masalah dikupas secara terperinci dan lengkap. Dan yang kelima, baku dan bebas plagiarisme, atau memakai bahasa yang baku sesuai kaidah bahasa dan bebas plagiarisme. Lalu yang selanjutnya, ciri-ciri yang selanjutnya ada reproduktif, artinya karya tulis ilmiah ditulis oleh peneliti atau penulis hanya diterima dan dimaknai oleh pembacanya sesuai dengan makna yang ingin disampaikan. Yang kedua, tidak emotif sendiri, maksudnya penulisan tidak melibatkan perasaan. Nah, yang ketiga, tidak ambigu, bahasa yang digunakan tidak membingungkan. Yang keempat, menggunakan kaidah keilmuan. Penulisan karya ilmiah harus menggunakan kaidah keilmuan, istilah-istilah akademik, dan bidang penelitian si penulis. Lalu yang kelima, menggunakan kalimat efektif, agar pembaca tidak dipusingkan dengan menggunakan kalimat yang berputar-putar. Nah, yang selanjutnya setelah ciri-ciri ada struktur. Nah, struktur sendiri dibagi menjadi beberapa bagian. Struktur KTI yang pertama ada halaman judul, abstrak, pendahuluan, gang teoritis, metode penelitian, pembahasan, kesimpulan dan saran, serta daftar pustaka. Nah, yang pertama-tama yang saya akan jelaskan adalah tentang halaman judul. Jadi karya tulis ilmiah ditulis berdasarkan topik yang diangkat sehingga menjadi nama dari karya ilmiah tersebut. Nah, halaman judul yang ditampilkan haruslah jelas dan menarik agar kita yang sebagai pembaca tidak bosan untuk melihatnya saja. Lalu yang kedua ada abstrak. Nah, abstrak sendiri terdiri dari ringkasan dari seluruh isi karya tulis disebut dengan abstrak. Nah, ada dari bagian abstrak sendiri ada tujuan penelitian, ada metode penelitian, pembahasan, sumber data, dan bagian bawah abstrak terdapat kata kuncinya. Biasanya kata-kata kayak ilmiah gitu, kayak misalkan contoh misalkan kita ada laporan praktikum geologi. Nah, itu kan banyak tuh kata-kata ilmiahnya. Nah, disitu misalkan ada contoh kalimat ilmiah kayak misalkan jagung, itu kan kalimat kata ilmiahnya kan zeamais. Nah, itu kan bisa jadikan kata kunci. Nah, selanjutnya ada pendahuluan. Nah, di bagian pendahuluan ini setidaknya di dalamnya terdapat latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan pembahasan, dan kemaknawian tulisan. Nah, yang kedua ada metode penelitian selanjutnya. Metode penelitian atau metode penelitian menjadi petunjuk penulis untuk meneliti dengan langkah-langkah yang benar. Metode yang digunakan ada dua, metode kualitatif dan metode kuantitatif. Nah, metode kualitatif sendiri merupakan metode yang disajikan tidak menggunakan angka-angka, bisa gambar atau secara visual dan lain-lain. Nah, yang kedua ada metode kuantitatif. Nah, metode kuantitatif sendiri merupakan metode yang digunakan dengan menggunakan angka-angka, biasanya data, grafik, dan lain-lain yang berhubungan dengan angka. Nah,
Selanjutnya ada kerangka teoritis. Nah, kerangka teoritis sendiri berisi penjelasan tentang hasil kajian terhadap teori dan hasil-hasil penelitian yang sudah ada. Lalu ada pembahasan apa yang tertulis pada bagian kerangka teoritis akan digunakan semaksimalnya pada bagian ini. Penulisan akan menggunakan daya analisisnya secara objektif tergantung pada metode yang dipilih. Metode tadi itu kan ada dua tadi, metode kualitatif dan kuantitatif. Itu nanti yang akan dipilih salah satunya oleh pembuat KTI atau karya tulis ilmiah. Nah, selanjutnya ada kesimpulan dan saran. Kesimpulan sendiri berisi pemaknaan dari awal pembahasan hingga akhir yang ditulis secara singkat, padat, dan jelas. Jadi biasanya itu merupakan inti dari pembahasan yang dibawakan oleh penulis gitu. Nah, yang kedua selanjutnya saran, isi anjuran penulis dari hasil penelitian yang telah dibahas. Nah, biasanya saran ini merupakan apabila kita menyarankan gitu untuk memperbaiki lagi, entah ada itu isinya dari pembahasannya yang akan diperbaiki oleh penulis untuk membuat KTI yang selanjutnya. Nah, yang terakhir ada daftar pustaka. Karya tulis ilmiah wajib menyertakan sumber karena jika tidak akan dianggap sebagai plagiarisme. Nah, jadi hukumnya wajib kita mengambil referensi atau pemikiran dari buku, internet, atau Google. Nah, itu wajib dicantumkan pada KTI yang akan kita angkat, karena jika tidak dan akan dianggap plagiarisme, dan itu sudah ada undang-undangnya di negara kita. Nah, yang selanjutnya saya membahas tentang jenis-jenis dari karya tulis ilmiah. Nah, yang pertama ada artikel dari tulisan yang berisi opini penulis atas permasalahan tertentu yang diangkat. Yang kedua ada makalah dari jenis karya tulis ilmiah yang di dalamnya proses penelitiannya dibutuhkan data studi lapangan sehingga bersifat empiris dan subjektif. Nah, yang ketiga ada skripsi adalah jenis karya tulis ilmiah yang ditulis oleh mahasiswa untuk mendapatkan gelar S1. Nah, yang keempat ada work paper sendiri adalah jenis karya tulis ilmiah yang hampir mirip dengan makalah, tapi analisisnya lebih mendalam daripada makalah. Nah, yang kelima ada paper adalah jenis karya tulis ilmiah yang populer pada kalangan mahasiswa. Strukturnya mirip dengan makalah tapi lebih sederhana, permasalahannya lebih dipersempit agar dapat terfokus pada satu ini. Nah, yang selanjutnya ada tesis biasanya diperlukan untuk mendapatkan gelar S2 oleh mahasiswa. Perbedaannya dengan skripsi, tesis lebih menganalisis suatu topik lebih kompleks sehingga tingkat ilmiah dari tesis lebih kuat daripada skripsi. Nah, yang terakhir jenis dari KTI ada disertasi. Nah, disertasi sendiri merupakan karya tulis ilmiah yang digunakan untuk mendapatkan gelar S3 atau doktoral. Nah, sekian dan terima kasih dari pembahasan materi KTI dari kelompok 4. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment di channel saya. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.